Malam seringkali menjadi waktu paling sunyi. Waktu ketika manusia beristirahat dan doa menjadi satu-satunya suara yang terdengar dari bumi ke langit. Tapi, pernahkah kamu membayangkan saat kamu berdoa di keheningan, ada seseorang lain yang ikut berbisik di belakangmu? Seseorang yang sudah lama seharusnya tak lagi di dunia ini. Malam ini, kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita. Ini adalah pengalaman nyata dari seorang mahasiswa perantau yang menemukan bahwa di dalam masjid kecil tempat ia beribadah, tak semua makmum berasal dari dunia manusia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Abdul bukan orang yang bisa tidur cepat. Sejak kecil, ia terbiasa bangun malam, menghabiskan waktu dengan membaca atau sekadar menenangkan diri di keheningan. Saat merantau ke sebuah kota kecil untuk kuliah, kebiasaannya itu tetap terbawa. Rumah kos yang ia tempati berada tak jauh dari sebuah masjid tua, hanya berjarak 2 gang dari tempatnya tinggal. Masjid itu kecil, sederhana, tapi suasananya selalu menenangkan. Setiap malam, sekitar pukul 7, suara azan Isya terdengar sayup dari pengeras suara yang sudah tua. Suaranya agak serak tapi lembut. Imamnya, seorang pria sepuh bernama Pak Anwar, dikenal ramah namun pendiam. Kadang Abdul menjadi satu-satunya makmum yang ikut sholat bersama beliau. Suasana masjid begitu sepi. Hanya ada angin malam yang lewat dari jendela kayu tua yang berderut setiap kali terbuka sedikit. Malam itu, Abdul datang seperti biasa. Ia berjalan pelan menapaki halaman masjid yang berlalaskan batu kerikil. Lampu di teras redup menyolat pintu kayu yang mulai kusam dimakan usia. Saat masuk, ia melihat Pak Anwar sudah bersiap di mihrab. Mereka hanya berdua malam itu. Abdul berdiri di saf belakang karena memang terbiasa begitu, memberi jarak hormat kepada sang imam. Sholat berjalan seperti biasa hingga tiba di doa penutup. Hening. Udara malam begitu dingin, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Abdul berdiri. Dari arah belakang, terdengar suara pelan, berat dan serak ikut mengucap amin. Refleks Abdul menoleh, tapi saf belakang kosong, tak ada siapapun. Ia menatap ke arah Pak Anwar dan tampak wajah imam itu sedikit berubah. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Setelah salam terakhir, keduanya hanya saling menatap sesaat lalu beranjak keluar. Tak ada pembicaraan, hanya udara dingin yang terasa semakin menusuk. Dalam perjalanan pulang ke kosannya, Abdul mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang lain yang datang belakangan. Mungkin suara dari luar masjid. Tapi hatinya tahu suara itu terlalu dekat, terlalu nyata, seperti seseorang berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Malam berikutnya, rasa penasarannya membawanya kembali ke masjid. Ia menunggu di serambi cukup lama, memastikan tak ada jamaah lain yang datang. Dan benar, hanya ada ia dan Pak Anwar lagi. Ketika sholat dimulai, Abdul mencoba fokus, menyingkirkan rasa takut yang tersisa dari semalam.
Namun saat ruku, ia kembali mendengar nafas halus di belakang. Seolah ada seseorang yang ikut bergerak bersamaan dengannya. Saat sujud terakhir, udara di dalam masjid terasa berat dan ia mendengar kembali bisikan lirih itu. Kali ini lebih dekat. Setelah salam, Abdul tak langsung bangkit. Ia menatap lantai sajadah, mencoba menenangkan diri. Tapi saat mengangkat kepala, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di lantai belakang saf, ada bayangan seolah seseorang baru saja berdiri di sana, meski tak ada siapapun di ruangan itu. Pak Anwar berdiri menatap ke arah yang sama. Suaranya terdengar rendah dan bergetar. "Sudah malam, Nak Abdul. Besok saja lagi datangnya." Tanpa banyak tanya, Abdul mengangguk dan keluar. Tapi begitu melewati halaman masjid, angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang aneh. Padahal hujan belum turun sejak sore. Ia menoleh sekali lagi dan melihat dari celah jendela masjid berkedip samar. Di dalam sana, entah siapa, masih terdengar suara pelan yang membaca doa penutup. Dan sejak malam itu, masjid kecil itu tak lagi sama bagi Abdul. Malam berikutnya, Abdul masih memikirkan suara Amin yang misterius itu. Ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin itu hanya gema atau suara angin yang kebetulan menyerupai ucapan manusia. Namun semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin besar rasa ingin tahunya. Menjelang pukul 7 malam, ia kembali melangkah menuju masjid. Kali ini udara terasa lebih lembab dan langit di atas tampak kelabu, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Lampu jalan berkedip samar dan suara jangkrik terdengar tak beraturan. Ketika tiba di halaman masjid, Abdul mendapati Pak Anwar sudah berada di dalam. Imam tua itu menatap sekilas seolah ingin berbicara, tapi kemudian hanya tersenyum kaku. Tak banyak kata. Abdul berwudu, lalu masuk ke dalam. Lantai masjid terasa dingin di telapak kakinya, dan aroma karpet tua bercampur debu menyambutnya. Sholat dimulai seperti biasa. Bacaan imam mengalun tenang. Tapi malam itu, Abdul merasa sesuatu berbeda. Udara di sekitar saf belakang terasa berat, seperti ada yang berdiri di sana. Ia mencoba tidak menoleh, berusaha khusyuk. Namun saat imam mengucap salam, dari arah belakang terdengar suara amin pelan, jelas, dan kali ini disertai bunyi langkah kaki menjauh. Abdul menelan ludah. Ia cepat menoleh, tapi ruang belakang kosong. Namun di lantai marmer, tepat di belakang saf terakhir, ada bekas telapak kaki basah. 2 langkah, jelas, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Yang membuat Abdul semakin takut, jejak itu bukan air wudhu, tapi berwarna gelap kecoklatan, seperti lumpur atau tanah basah. Padahal malam itu tak ada hujan. Ia menatap Pak Anwar, berharap mendapat penjelasan, tapi imam itu hanya terdiam, lalu berjalan ke arah mihrab tanpa sepatah kata pun. Abdul pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Namun rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran. Malam berikutnya, ia datang lagi, kali ini lebih awal. Ia ingin tahu apakah benar ada seseorang lain di masjid itu. Tapi hingga azan Isya berkumandang, tak ada yang aneh. Hanya sunyi, hanya ia dan imam. Sholat berjalan normal sampai tiba di rakaat terakhir. Saat sujud, ia mendengar napas pelan di samping telinganya. Napas yang berat, seperti milik seseorang yang berdiri sangat dekat. Abdul menahan diri untuk tidak menoleh, tapi jantungnya berdegup semakin cepat. Lalu di ujung matanya, ia melihat sesuatu bergerak, bayangan gelap yang ikut rukuk bersamanya. Abdul langsung bangkit begitu salam diucapkan. Ia tak sempat berpamitan, langsung keluar dan berlari menyeberangi halaman. Angin malam menapar wajahnya, membuat langkahnya semakin cepat. Namun ketika ia melewati pagar masjid,
Langkahnya terhenti. Dari dalam terdengar suara zikir pelan. Suara itu bukan milik Pak Anwar, karena imam tua itu baru saja keluar lewat pintu belakang, menatap Abdul dengan mata cemas. "Sudahlah nak, jangan datang sendirian lagi malam-malam begini," ucapnya lirih. Abdul menatap masjid itu sekali lagi. Lampu gantungnya berayun pelan, menimbulkan bayangan di dinding. Suara zikir masih terdengar, semakin lama semakin jauh, seolah dari seseorang yang duduk sendirian di saf belakang. Malam itu untuk pertama kalinya, Abdul mulai percaya, mungkin benar, ada sesuatu yang masih tinggal di dalam masjid itu. Sesuatu yang ikut beribadah, tapi bukan manusia. Dan entah kenapa, ia merasa sosok itu kini menyadari keberadaannya. Sejak malam itu, Abdul mulai gelisah. Setiap kali mendengar azan, bulu kuduknya berdiri. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, tapi juga rasa bersalah yang aneh. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggunya di masjid. Sesuatu yang sudah mengenalinya dan menunggu untuk diajak kembali berdoa bersama. Hari-hari berikutnya, tidur Abdul tak pernah nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam dengan dada berdebar, mendengar suara orang membaca ayat suci dari kejauhan. Kadang suara itu berasal dari arah masjid, kadang seperti dari dalam kamarnya sendiri. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi bacaan itu tetap terdengar, tenang, berulang, seperti suara seorang imam yang tak pernah berhenti. Pagi hari, tubuhnya terasa lemah dan matanya merah karena kurang tidur. Teman-teman kos mulai menanyakan keadaannya. Namun Abdul hanya tersenyum kecil, tak tahu harus menjelaskan apa. Akhirnya, suatu sore, ia memberanikan diri menemui Pak Anwar. Imam tua itu duduk di serambi masjid, memandangi halaman berdebu yang mulai gelap. Suaranya tenang saat Abdul menceritakan semuanya. Suara amin, jejak lumpur, napas di samping telinga. Setelah lama terdiam, Pak Anwar menarik napas panjang. "Nak Abdul, mungkin kau belum tahu," katanya pelan. "Masjid ini punya cerita lama. Dulu ada seorang jamaah tetap bernama Hadi. Orangnya rajin, tak pernah absen sholat malam. Tapi suatu malam, waktu ia sedang sujud, ia tak pernah bangun lagi. Warga menemukannya meninggal di saf belakang." Abdul terdiam, dingin menjalar di punggungnya. Sejak malam itu, beberapa orang pernah mendengar suara amin dari arah belakang. Kadang terdengar saat doa penutup, kadang waktu imam sedang ruku. Aku pikir itu cuma angin. Tapi entah kenapa, setiap kali ku dengar suara itu, udara di dalam masjid terasa berat. Malam itu, Abdul tak berani langsung pulang. Ia duduk lama di serambi, menatap langit gelap tanpa bintang. Kata-kata imam itu terus bergema di kepalanya. Seorang jamaah yang meninggal saat sholat, tapi masih ikut berdoa. Beberapa malam kemudian, Abdul memutuskan untuk mendoakan arwah Hadi. Ia berharap dengan itu gangguan akan berhenti. Ia datang ke masjid setelah Isya, menyalakan lampu kecil di dalam dan duduk sendirian menghadap kiblat. Dengan suara lirih, ia membaca Al-Fatihah. Namun begitu ayat pertama keluar dari bibirnya, lampu masjid bergetar dan berkedip pelan. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Di sela doanya, ia merasa ada hembusan napas di tengkuknya. Seolah seseorang berdiri di belakangnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terus membaca, meski suaranya bergetar. Tapi saat sampai di kalimat terakhir, dari arah belakang terdengar suara pelan menirukan bacaannya. Suara berat, bergetar, seperti dari tenggorokan yang sudah lama tak bersuara. "Amin." Abdul menoleh cepat, tapi yang terlihat hanyalah ruangan kosong dengan sajadah-sajadah tergelar. Namun pandangannya berhenti di satu titik, yaitu sebuah sajadah tua di saf belakang, tampak basah di bagian tengahnya, seolah baru saja dipakai seseorang. Malam itu Abdul tak sanggup tidur.
Ia menutup matanya, tapi mimpi yang datang justru membuatnya semakin takut. Dalam mimpinya, ia berada di masjid itu lagi. Lampu teremam, angin berhembus dingin, dan suara imam bergema. Tapi kali ini ia bukan makmum satu-satunya. Di belakangnya berdiri seseorang memakai baju putih lusuh, wajahnya gelap tanpa mata, dan setiap kali Abdul berdoa, sosok itu ikut mengangkat tangan, ikut mengucap amin dengan suara lirih seperti bisikan dari dunia lain. Ketika terbangun, tubuh Abdul basah dengan keringat dingin, dan di telapak tangannya ada bekas tanah basah. Entah dari mana asalnya. Beberapa hari setelah mimpi itu, Abdul mulai merasa terganggu setiap kali mendengar azan. Suara panggilan ibadah yang dulu menenangkan kini membuat dadanya sesak. Ia berusaha menolak ketakutan, tapi di dalam hatinya ada dorongan aneh yang memaksanya untuk kembali ke masjid. Seolah ada yang memanggil. Pada malam Jumat, menjelang pukul 2 dini hari, Abdul akhirnya menyerah pada dorongan itu. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berjalan menuju masjid yang tampak gelap dari kejauhan. Jalan setapak menuju halaman terasa panjang dan sunyi. Angin malam berhembus membawa aroma tanah lembab, dan dari jauh terdengar lolongan anjing bersahutan. Saat tiba di masjid, pintunya terbuka sedikit. Lampu di dalam berkedip pelan, menimbulkan bayangan di dinding. Abdul melangkah masuk. Udara di dalam dingin sekali, seolah menyambut kedatangannya. Ia berdiri di saf pertama, tepat di belakang imam. Tapi malam itu tak ada Pak Anwar. Tak ada siapapun, hanya dirinya dan keheningan yang menggantung. Dengan suara lirih, Abdul mengangkat tangan, memulai sholat tahajud terakhirnya di masjid itu. Allahu Akbar, ucapnya. Suaranya bergetar. Beberapa detik pertama berjalan tenang, tapi begitu ia menunduk untuk ruku, terdengar bunyi pintu menutup pelan di belakangnya. Ia menoleh sekilas, pintu itu kini tertutup rapat, tanpa angin. Ia mencoba fokus lagi, tapi rasa takut mulai tumbuh di dadanya. Saat sujud pertama, Abdul merasakan getaran di lantai. Seperti ada langkah kaki yang mendekat, pelan tapi pasti. Lalu berhenti di sampingnya. Udara di sisi kanannya berubah dingin. Bahkan ia bisa merasakan helaan nafas di dekat telinganya. Ia ingin menyelesaikan sholat secepatnya, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menahannya agar tetap sujud. Ketika akhirnya ia bangkit, sudut matanya menangkap sesuatu di saf belakang. Siluet seseorang sedang rukuk mengikuti gerakannya. Abdul memejamkan mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat ia berucap doa penutup, suara berat itu ikut menyahut. Serak, nyaris seperti bisikan dari kubur. Amin. Lampu gantung tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan dari jendela itu yang tersisa, menerangi sebagian ruangan. Dalam cahaya redup itu, Abdul melihat sosok laki-laki berambut putih, memakai baju koko lusuh, berdiri di saf belakang dengan kepala menunduk. Wajahnya pucat, dan dari lehernya menetes air kotor yang membentuk genangan kecil di lantai. Abdul terpaku. Suara lirih dari sosok itu keluar. Aku hanya ingin ikut berdoa sekali lagi.
Suara itu membuat darah Abdul membeku. Ia mundur perlahan, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Sosok itu melangkah maju, meninggalkan jejak lumpur di lantai marmer yang berkilau. Setiap langkahnya disertai bunyi kain basah yang diseret. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, angin kencang berhembus melalui jendela, membuat lampu gantung berayun keras. Suara azan subuh dari jauh terdengar samar, dan sosok itu berhenti, menatap Abdul dengan mata hitam dalam tanpa bola mata. Dalam sekejap, semuanya gelap. Abdul tak sadar lagi. Ketika pagi tiba, beberapa warga menemukannya tergeletak di saf belakang. Tubuhnya dingin, tapi masih bernafas. Di lantai, di dekat kepalanya, ada bekas telapak kaki berlumpur yang mengarah ke arah mihrab, namun berhenti begitu saja, seolah sosok itu menghilang di udara. Abdul dibawa ke rumah sakit. Pak Anwar hanya bisa diam, menatap ke arah masjid yang kini terkunci rapat. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani sholat tahajud di sana. Abdul dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Tak ada luka di tubuhnya, tapi dokter mengatakan tubuhnya kelelahan, seolah baru berlari jauh tanpa berhenti. Ketika sadar, ia tak banyak bicara. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Yang ia ingat hanya satu hal, sosok itu. Laki-laki tua dengan pakaian lusuh yang menatapnya sambil berbisik, "Aku hanya ingin ikut berdoa." Setelah pulih, Abdul memutuskan pindah kos. Ia tak sanggup lagi mendengar azan dari masjid itu. Namun setiap kali malam tiba, suara lantunan doa masih terdengar samar di kepalanya, seperti gema yang tak mau pergi. Ia berusaha melupakan semuanya, tapi bayangan saf belakang masjid dan jejak lumpur di lantai marmer selalu muncul setiap kali ia menutup mata. Beberapa minggu berlalu, Abdul mulai beraktivitas seperti biasa, meski masih diliputi rasa was-was. Hingga suatu hari, ketika pulang kuliah, ia melewati jalan lama yang mengarah ke masjid itu. Langit mendung, udara lembab, dan suasana kampung begitu sepi. Dari kejauhan, ia melihat pintu masjid terbuka sedikit. Padahal, kata warga, sejak kejadian malam itu, masjid selalu dikunci. Rasa penasaran bercampur takut membuat langkah Abdul terhenti di depan pagar. Dari celah pintu terlihat lampu dalam menyala redup. Di saf belakang, samar-samar terlihat bayangan seseorang sedang duduk bersimpuh, membelakangi arah kiblat. Abdul menatap lama, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Namun kemudian, dari dalam masjid terdengar suara pelan, lirih, serak, tapi jelas. Amin. Abdul mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup keras. Ia menatap ke sekeliling, tapi jalanan sepi, tak ada siapapun. Ketika ia menoleh kembali ke arah masjid, lampu di dalam padam dengan sendirinya. Bayangan itu lenyap. Sejak hari itu, Abdul tak pernah lagi melewati jalan itu. Tapi desas-desus tentang masjid tua itu makin sering terdengar. Warga mengatakan, setiap malam Jumat, lampu masjid terlihat menyala sendiri menjelang pukul 2 pagi. Kadang terdengar suara orang membaca doa, kadang hanya amin yang bergema panjang, seolah diucapkan dari banyak mulut yang tak terlihat. Ada pula warga yang bersumpah pernah melihat sosok laki-laki tua sholat sendirian di saf belakang. Pakaian putihnya tampak basah, dan setiap kali azan dikumandangkan, ia datang dari arah pemakaman di belakang masjid, lalu menghilang sebelum subuh tiba. Abdul hanya bisa terdiam mendengar cerita-cerita itu. Dalam hati,
Ia tahu siapa yang dimaksud warga. Sosok yang masih setia berdoa meski dunia telah menolaknya. Beberapa bulan kemudian, Abdul memberanikan diri kembali ke masjid itu saat sholat Jumat. Hari masih terang, banyak jamaah hadir, dan tak ada hal aneh yang terjadi. Namun ketika imam mengangkat tangan dan mengucapkan doa penutup, Abdul kembali merasakan sesuatu yang familiar. Hembusan angin dingin di tengkuknya. Suara amin pun terdengar bergema, tapi kali ini ada dua suara. Satu dari jamaah, satu lagi lebih pelan, berat, dan datang dari arah saf belakang. Abdul menunduk, menutup mata. Dalam keheningan itu, ia seolah mendengar bisikan samar yang pernah membuatnya pingsan di malam gelap dulu. Terima kasih, sudah mengingatku. Ketika ia membuka mata, tak ada siapapun di saf belakang. Tapi di lantai marmer, tepat di tempat itu, tampak setitik air tanah mengering perlahan. Abdul menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Bukan karena tenang, tapi karena ia tahu doa itu belum berakhir. Malamnya, warga kembali mendengar suara amin panjang dari arah masjid. Hanya kali ini, suaranya terdengar sedikit berbeda, seolah ada dua orang yang mengucapkannya bersamaan. Dan sejak saat itu, masjid kecil di ujung gang itu tak pernah lagi benar-benar sepi, karena di setiap doa selalu ada seseorang yang ikut berdoa, meski ia bukan lagi bagian dari dunia manusia. Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.